Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayah dengan NIM 232040117. Video ini dibuat sebagai bahan ajar yang bisa kalian tonton kapan dan di mana saja. Di dalam video ini akan membahas tentang fungsi logaritma, mulai dari konsep dasar fungsi logaritma sampai penerapan aplikasi fungsi logaritma. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke materinya ya. Oke, sebelum masuk ke fungsi logaritma, kita ingat-ingat lagi, apa itu logaritma? Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Misal, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Bagaimana kalau diubah dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. 3 di sini sebagai hasil logaritma. Oke, misal ada bentuk logaritma lagi. 2 log 16 itu sama dengan 4. Karena 2 dipangkatkan 4 hasilnya 16. Lalu ada 3 log 27 itu sama dengan 3 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu ada 5 log 625 itu hasilnya sama dengan 4 karena 5 pangkat 4 sama dengan 625. Oke, dari sini teman-teman masih ingat kan bentuk logaritma itu sendiri? Oke, sekarang kita memasuki konsep dasar fungsi logaritma. Sebenarnya, apa itu fungsi logaritma? Fungsi logaritma adalah fungsi inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen yang digunakan untuk mencari besar pangkat dari suatu bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis. Secara umum, fungsi logaritma didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan A log X seperti berikut, di mana A di sini sebagai basis yang nilainya positif dan tidak sama dengan 1. Artinya A itu lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. Sementara nilai X di sini itu sebagai numerus. Syarat dari numerus itu X-nya harus lebih dari 0. Mengapa harus lebih dari 0? Karena numerus itu sendiri adalah hasil perpangkatan, di mana hasil perpangkatan itu tidak menghasilkan bilangan yang negatif. Oleh karena itu, syarat dari numerus ini harus lebih dari 0. Berikut ini contoh fungsi logaritma. Ada fx sama dengan 2 log x, gx sama dengan 3 log x plus 1, hx sama dengan 0,5 log 3x plus 2, dan seterusnya. Fungsi ini termasuk fungsi logaritma karena basis yang digunakan itu positif lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Oke, selanjutnya nilai fungsi logaritma. Untuk mencari nilai fungsi logaritma, kita perlu mensubstitusikan nilai X yang diminta ke dalam fungsi. Misal di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 log x. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 27. Penyelesaiannya, kita tinggal mensubstitusikan ketika x-nya sama dengan 27. Jadi, f27 sama dengan 3 log 27. Coba diingat-ingat, 3 dipangkatkan berapa agar hasilnya 27? Ya, hasilnya 3. Jadi, untuk fungsi fx sama dengan 3 log x ketika x-nya sama dengan 27, hasilnya adalah 3. Oke, misal yang kedua, diketahui
fungsi f(x) sama dengan 5 log 4x plus 9. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Di sini kita tinggal substitusikan nilai x-nya sama dengan 4, sehingga dapat ditulis f(x) sama dengan 5 log 4 dikali 4 ditambah 9. f4 sama dengan 5 log 4 dikali 4 hasilnya 16 ditambah 9. Jadi ditulis 5 log 25. Hasilnya 2. Jadi ketika x sama dengan 4, hasilnya 2. Selanjutnya kita masuk ke grafik fungsi logaritma. Sebelum masuk ke grafik fungsi logaritma, kita belajar sifat-sifat fungsi logaritma. Domain fungsi. Bagaimana domain fungsi logaritma? Di sini domainnya itu x, di mana x itu lebih dari 0. X itu bilangan real, artinya untuk domain itu sendiri yaitu nilai x yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi yang memenuhi fungsi tersebut. Jadi nilai x-nya itu harus positif. Gitu. Untuk selanjutnya rank itu daerah hasil. Untuk rank fungsi logaritma itu y, di mana y itu semua bilangan real. Artinya semua bilangan bisa dijadikan rank fungsi. Selanjutnya ada asimtot tegak. Fungsi logaritma ini hanya memiliki asimtot tegak, yaitu berada di sumbu y sama dengan di sumbu y, di mana titiknya itu x sama dengan 0. Lalu untuk titik potong terhadap sumbu x itu berada di titik 1,0. Sifat-sifat ini berfungsi ketika fungsi logaritma memenuhi bentuk f(x) sama dengan a log x. Oke, sebelum menggambar grafik kita belajar menentukan domain. Pada fungsi logaritma, fungsi x itu berada pada numerus. Numerus tadi apa? Ya, numerus adalah hasil perpangkatan. Maka, domainnya adalah nilai x yang memenuhi syarat numerus. Jadi, untuk menentukan domain, itu numerusnya harus lebih dari 0. Misal, contoh soal, tentukan domain fungsi berikut. Hx sama dengan 3 log 3x plus 12. Numerusnya harus lebih dari 0, jadi numerus di sini yaitu 3x plus 12. 3x plus 12 harus lebih dari 0, jadi 3x lebih dari negatif 12. X sama dengan negatif 4. Jadi domain fungsi dari fungsi hx sama dengan 3 log 3x plus 12 yaitu x, di mana x itu lebih dari negatif 4. Artinya semua bilangan yang lebih dari negatif 4. Bisa negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Gitu. Oke, selanjutnya menentukan asimtot fungsi logaritma. Fungsi logaritma f(x) sama dengan a log x itu hanya memiliki asimtot tegak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika x sama dengan 0. Lalu bagaimana sih cara menentukan asimtot fungsi logaritma? Untuk mencari asimtot dari fungsi logaritma itu sendiri, kita hanya perlu menyamadengankan numerus dengan 0. Artinya numerus sama dengan 0. Misal, dengan fungsi yang sama seperti tadi, kita disuruh untuk menentukan asimtot tegak dari fungsi x sama dengan 3 log 3x plus 12. Numerusnya disamadengankan 0, sehingga numerus di sini tertulis 3x plus 12 sama dengan 0.
3x sama dengan minus 12. X sama dengan minus 12 dibagi 3, hasilnya X sama dengan negatif 4. Jadi asimtot dari fungsi tersebut adalah X sama dengan negatif 4. Setelah tadi kita menentukan domain asimtot, sekarang kita menggambar grafik fungsi logaritma. Misal di sini grafik fungsinya yaitu fx sama dengan 2 log x. Di sini kan yang menjadi numeris itu hanya x, sehingga domainnya itu harus lebih dari 0. Artinya domainnya dapat ditulis x, di mana x itu lebih dari 0. X adalah anggota bilangan real. Untuk asimptotnya itu x sama dengan 0. Setelah itu kita membuat tabel bantu. Kita kan tadi domainnya harus lebih dari 0. Jadi kita mulai dari 1/8, 1/4, setengah, 1, 0, 2, 4, dan 8. Untuk nilai y-nya ketika x-nya 1/8, maka nilai y-nya negatif 3. Ketika x-nya setengah, ketika x-nya 1/4, jadi 2 log 1/4 hasilnya negatif 2. Dan seterusnya sampai x sama dengan 8, yaitu ketika 2 log 8 hasilnya 3. Nah, berikut ini dari tabel yang sudah dibuat tadi, lalu titik-titiknya itu diplotkan di diagram Cartesius seperti berikut. Lalu dihubungkan titik-titiknya membentuk grafik fungsi logaritma. Nah, di sini jelas ya, untuk asimptotnya itu berada di sumbu y, karena asimptot itu sendiri yaitu garis yang didekati oleh grafik tetapi tidak sampai menyentuh. Lalu untuk titik potongnya itu tepat pada titik 1,0. Oke, tadi kita kan udah menggambar grafik. Di sini kita analisis ketika basisnya atau nilai A-nya itu lebih dari 1, maka grafiknya itu akan monoton akan naik ke atas. Lalu ketika nilai basisnya itu di antara 0 dan 1, maka grafik fungsi logaritma itu akan monoton turun, seperti gambar di atas. Selanjutnya, kita beralih ke aplikasi fungsi logaritma. Penggunaan fungsi logaritma pada kehidupan sehari-hari itu dapat digunakan di beberapa bidang, diantaranya pada bidang fisika. Dalam bidang fisika ini, fungsi logaritma biasa digunakan dalam menghitung taraf intensitas bunyi, biasa dalam satuannya itu desibel. Lalu, dalam bidang kimia, fungsi logaritma digunakan untuk menghitung derajat keasaman atau biasanya untuk menghitung pH. Lalu, pada bidang geologi, digunakan untuk mengukur intensitas gempa bumi menggunakan skala logaritmik. Setelah itu, ada di bidang biologi, di sini untuk memodelkan pertumbuhan dan peluruhan obat dalam tubuh manusia. Yang terakhir, dalam bidang ekonomi, digunakan untuk menghitung waktu investasi dan laju bunga majemuk. Oke, langsung saja ke contoh soal. Misal di sini, sebuah mesin pabrik menghasilkan bunyi dengan intensitas atau disimbolkan dengan I sama dengan 10 pangkat min 3 W per meter persegi. Tentukan tingkat kebisingan mesin tersebut dalam satuan desibel. Di sini diketahui I0 itu sama dengan 10 pangkat min 12. Jadi, untuk menghitung tingkat kebisingan, kita gunakan rumus L sama dengan 10 log I per I0. Lalu kita substitusikan nilai I-nya berapa tadi. Jadi ditulis L sama dengan 10 log I-nya tadi 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 12. Berhubung
bentuknya pembagian, di dalam eksponen itu pangkatnya itu dikurangi sehingga dapat ditulis 10 log 10 negatif 4 dikurangi negatif 12 menghasilkan 10 log 10 pangkat 8. Nah, kita gunakan sifat logaritma ketika 10 pangkat 8, jadi 8-nya bisa pindah ke depan sehingga dapat ditulis 10 dikali 10 dikali log 10. Log 10 sendiri itu 10 log 10 itu hasilnya 1, sehingga dapat ditulis 10 dikali 8 dikali 1 sama dengan 80 desibel. Kita berada di penghujung pembelajaran. Berikut ada latihan soal. Di sini ada 5 buah soal. Silakan dikerjakan ya untuk menguji pemahaman kalian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.